Henshin! Halo guys, akhirnya Tokusatsu sudah menyentuh 500 episode. Tentu itu bukan jumlah yang sedikit ya. Jadi dimulainya itu pertama sejak 2017 pas zaman-zaman Kamen Rider Build itu belum tayang. Sudah sejak saat itu Ana tuh sudah mengabarkan info-info seperti ini ya. Jadi terima kasih banyak buat antusias kalian tentunya ya. Tentu ya karena kalian segmen satu ini tuh bisa menjadi salah satu segmen andalan di channel Ana, bahkan bisa menyentuh sampai 500 episode. Kayaknya jadi pengen kilas balik lagi nih ya sama beberapa Tokusatsu yang berkesan. Ya memang rata-rata segmen Tokusatsu ini ya pembahasan ya isinya ya, tapi ada juga kok yang lainnya juga. Itu aja guys yang pengen Ana utarakan di awal video ini. Jadi mohon maaf nih ya, Ana tuh belum nyiapin yang spesial banget untuk menandai Tokusatsu ke 500 ini teman-teman ya, karena kepepet waktu dan juga ya sedikit banyak kerjaan. Tapi tentu bahasan di video ini Ana jamin ya tetap menarik kok ya. Jadi kalian boleh banget teman-teman ya drop di kolom komentar kalau kalian ada saran-saran yang menarik juga untuk kemajuan segmen Tokusatsu ini ya. Semoga kedepannya masih bisa lagi nyampe 1000 episode. Amin ya. Oke, di episode 33 Gachard kemarin kita itu sudah dihadirkan dengan kembalinya Kamen Rider Legend dengan aksi yang sangat gorgeous ya. Apalagi pas bagian day to fight dan finishing dengan berubah ke semua Kamen Rider di era Heisei P1. Itu bener-bener bagian yang luar biasa ya. Ana juga udah terang-terangan berani acung 2 jempol untuk bagian itu. Tapi ada bagian yang kurang menyenangkan nih di bagian ini ya. Walaupun sudah sangat se-epic itu, ada aja nih ya. Terutama di balik layarnya. Oke, di balik layarnya. Dan kalau kita bedah lagi secara close up look, nah ini nih kekurangannya lah bisa dibilang ya. Jadi di video ini kita bakalan melihat kondisi kostum-kostum Kamen Rider ini, terutama untuk Heisei P1 ini yang dipakai sama si Legend secara lebih dekat. Jadi ini tuh kostum-kostum yang umurnya itu sudah bertahun-tahun dan kondisi-kondisinya itu sudah cukup mengenaskan sih bisa dibilang ya. Ini sempat ramai juga kemarin guys ya, karena emang setiap foto ridernya juga pada dipajang satu persatu ya, dari Kuga sampai Decade di official websitenya mereka, TV Asahi, Bandai maupun si Toei-nya ya. Jadi disclaimer dulu nih ya, pembahasan ini bukan Anda jadikan sarana untuk cari-cari kesalahan ataupun menyalahkan pihak Toei nih ya, sebagai perusahaan yang punya properti-properti yang bersangkutan, yaitu si kostum-kostum Kamen Rider ini. Anda juga bukan kostum maker yang ahli dan sebagainya ya. Jadi di sini Anda hanya mengomentari saja apa yang Anda lihat tanpa ada menyudutkan pihak tertentu ataupun mengedukasi dengan paksa. Jadi tolong banget bagian itu disimak biar pada nggak salah kaprah ya. Jadi kita akan close up look kostumnya satu persatu ya, dari Kuga sampai Decade. Entah kostumnya ini tuh memang kostum yang sama yang dipakai oleh mereka ya 20 tahunan yang lalu sampai 1 dekade yang lalu. Tapi Ana yakin harusnya sih ada spare part lah bisa dibilang untuk kostum-kostum ini, seperti kayak helmet dan armornya yang mereka itu produksi dalam jumlah yang banyak ya. Karena pas proses syutingnya pada waktu itu pasti adalah beberapa kendala-kendala yang membuat beberapa bagian kostum ini tuh tidak bisa digunakan lagi dan semacamnya ya. Jadi kayak patah lah, luntur lah dan semacamnya ya. Ana aja pas collab sama Showtime Hero waktu itu yang Henshin jadi Saber, ada aja di situ kendalanya. Kalian tahu nggak? Jadi tanduk Sabernya itu patah, pedangnya juga patah ya. Padahal cuman bikin Henshin scene aja loh teman-teman ya, sama beberapa choreo fight ya. Jadi gimana mereka ini gitu ya, yang syutingnya itu terus-terusan sambil kejar tayang ya, setiap hari juga pastinya, dan pasti adalah resiko-resiko seperti itu. Oh ya, sekalian Ana di sini kasih comparison juga ketika kostum-kostum ini tuh dipakai sama Decade ya. Jadi ada perbedaan 20 tahun dan 10 tahun juga. Kayak gitu guys ya. Oke, jadi langsung aja kita dimulai dari Kuga ya. A New Hero, A New Legend, Heisei pertama. Jadi ini tuh form change pertama yang dipakai sama Kaguya, aka Kamen Rider Legend ya, menjadi Kamen Rider Gorgeous Kuga. Jadi untuk bagian Kuga ini tuh ada 2 foto. Oke, kalau kita lihat untuk bagian helmet sih aman teman-teman ya. Dan untuk armor Mighty Foam-nya terlihat sudah agak lusuh warnanya. Apalagi di bagian pinggir-pinggir armornya yang ada emas-emasnya, terlihat sudah butek banget itu warnanya ya. Jadi kayak bukan emas lagi ya. Nah ini tuh kesalahan minor apa gimana ya teman-teman ya. Setahu Ana, form Kuga yang Mighty biasa yang merah ini bukan Rising Mighty ya, Mighty biasa. Pinggiran armornya terutama untuk bagian yang di perut itu semuanya merah lah kalau nggak salah ya. Nah, tapi di sini tuh kayak ada emasnya, terus emasnya tuh udah lusuh banget teman-teman ya. Terus kita lihat ke bagian inner suitnya ya, dimana di dekat armor pundaknya di situ ya
ada bagian yang terlihat jelas melotok inner suit-nya ya. Soalnya inner suit Kuga kan emang kayak semi glossy kayak begitu kan ya. Begitu juga yang ada di bagian lutut, itu juga melotok atau rontok gitu ya. Dan untuk armor emas yang ada di lutut dan juga di dua pergelangan kaki juga emasnya juga ya terlihat lusuh teman-teman ya. Tapi ya menurut Ana sih ya masih oke lah ya. Dan ini dia perbandingan kostumnya 14 tahun lalu, berarti kira-kira ya 14 atau 15 tahun lalu ketika muncul di serial Decade. Masih cukup kinclong nih ya. Oke. Lanjut ke rider favorit Ana yaitu Kamen Rider Agito. Untuk helmet sih aman. Untuk bagian armor dadanya tuh ya, yang sangat terlihat jelas. Bagian ini tuh udah petot-petot dan juga punya banyak kerutan ya. Sampai juga ke bagian kerahnya juga tuh kelihatan banget ya kerutan-kerutannya ya. Dan ini yang parah, yaitu bagian inner suit-nya untuk sekitar bagian perut, yang juga terlihat di situ melotok atau rontok ya. Mungkin karena banyak gerakan di bagian perut gitu ya, ngelipet-lipet makanya ya, belum lagi kena Henshin Belt-nya ketika lagi pose beberapa gerakan. Terus waktu Agito muncul lagi di Zi-O juga udah ada problem ini nih ya, dimana bagian inner suit-nya melotok atau rontok seperti itu. Nah, sama dengan Kuga tadi ya, sama juga di sini teman-teman ya, di dekat armor bahunya ya, dan di bagian situ ya ada melotoknya juga lah ya. Dan ini perbandingannya dengan yang muncul di serial Decade waktu itu. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman ya, ini kan masih mulus ya yang muncul di Decade ya. Ini kayaknya ada pengaruh lightning juga sih pastinya ya. Oke, begitu aja lah. Agito sepertinya agak bikin sedih ya. Lanjut ke Ryuki ya. Dan di sini kita lihat si Gorgeous Ryuki lagi pose Strike to Vento ya. Jadi waktu itu pas muncul di Zi-O ya, kalau nggak salah episode 13 ya, yang muncul 3 ghost juga kan, si Mamang kan berubah ya, jadi si Ryuki seperti ini. Nah, masalahnya itu ada di si armor bahunya yang seperti kayak kedodoran gitu dan warnanya gelap ya. Jadi membuat Ryukinya ini tuh lebih terlihat seperti Ryuga dibanding Ryuki. Dan untuk di sini sih nggak kelihatan ya, karena kan dia lagi pose seperti ini. Jadi kalau misalkan lagi dia pose tegap seperti ini, kelihatan banget bahunya tuh kayak turun banget teman-teman ya. Dan armor dadanya yang silver juga udah terlihat lusuh. Dan yang paling parah itu di bagian sepatunya guys ya. Karena lagi pose seperti itu dan kakinya itu menekuk ya. Sampai-sampai di situ diperlihatkan kalau kondisi di bagian sepatunya ini tuh sudah bolong ya. Sehingga bagian-bagian lainnya tuh yang ada di sepatu ini tuh kayak luber kemana-mana gitu ya. Dan untuk inner suit-nya yang merah ini kalau kalian perhatikan ada bolong kecil juga di bagian pantat guys ya. Dan ini perbandingannya dengan yang muncul di Decade waktu itu. Masih kinclong juga teman-teman ya. Ini udah agak parah juga ya. Nggak tahu juga nih ya untuk bagian lain ada bolongnya lagi nggak nih selain di pantat ya. Lanjut Vice. Nah ini mungkin yang sempat paling rame diomongin kemarin guys ya. Kalau kita lihat secara gambar full begini, aman-aman aja nih Vice-nya. Adalah itu inner suit-nya melotok sedikit ya, tapi bukan masalah lah ya. Tapi kalau kita close up look lagi, untuk bagian Vice pointernya yang udah dicolok ke bagian kaki kanannya, itu dipakein solatip bening guys. Iya, pakai solatip, pakai solasi bannya. Jadi kita lihat ya, bentuk Vice pointer dan juga si holder untuk naruh pointernya juga udah agak petot teman-teman ya. Tapi pakai solasi bening seperti ini ya bukan case pertama kali ya. Jadi ini tuh bukan pertama kali guys. Karena pernah juga Oz dengan Tatoba kombonya ketika pakai cakarnya di tangannya. Jadi kan mode si toranya kan keluar gitu ya cakarnya itu. Itu tuh harus disolasi juga teman-teman ya. Biar tetap rapet si cakar-cakarnya. Jadi kalau nggak salah Blade juga pernah deh ya. Koreksi aja kalau misalkan salah ya. Tapi pernah lah Oz seperti itu jelas-jelas ya di solatip ya. Sekarang Vice lanjut lagi ya solatip ya. Jadi udah nggak nempel ini ketika mau exit charge kayaknya ya. Jadi ya sedih memang ya. Lagian kita juga ya nggak nyadar juga sih pas film ya. Soalnya exit charge-nya ya keren-keren aja kan pas si Legendnya beraksi ya. Nggak sampai merhatiin juga gitu kan ya. Dan ini perbandingannya dengan yang muncul di Decade waktu itu. Jelas masih kinclong juga di sini ya. Oke udah Vice berarti Blade teman-teman ya. Jadi bagian ini terlihat jelas di helmetnya yang sudah menguning. Jadi ini sempat jadi masalah pas Blade kembali ke Kamen Rider Zi-O waktu itu juga ya. Sampai-sampai orang itu ya nyangka si Blade Basic ini tuh pakai helmetnya Blade yang Jack Foam ya. Enggak guys ya. Oke, enggak ya. Di sini juga sama. Helmet Blade-nya jelas di sini masih pakai yang basic. Jadi kalian tahu sendiri lah kalau Blade Jack Foam itu ya emas warnanya teman-teman ya. Jadi bukan karena ini menguning, oh iya pakai helmetnya Jack, enggak guys ya. Jadi masalah helmetnya Blade ya begini, yellowing ya. Jadi kayak sol-sol sepatu yang warnanya putih ya. Jadi ini menguningnya udah lebih parah dibanding yang muncul di Zi-O waktu itu. Udah lebih kuning lagi guys ya. Jadi bener ya ini ya, lama-lama
jadi jack foam tanpa harus pakai rose absorbernya. Nguning sendiri guys ya. Terus ke bagian armor dada tuh, di dada kanan deket selendang yang ada selendangnya si Legend, ada bagian bolongnya itu guys ya. Terus bolongnya kayak dalam itu ya, kalau kalian lihat ya, habis kena petasan kali ya. Kan suka pakai ledakan-ledakan ya kalau habis gelut gitu teman-teman ya. Dan untuk inner suitnya yang warna blue navy ini kayaknya masih terhitung aman lah ya. Padahal jenis inner suitnya ini agak kayak kulit ya kalau si Kamen Rider Blade ini ya, dan kayak banyak kerutan gitu ya. Dan ini perbandingannya dengan yang muncul di Decade waktu itu, lagi-lagi ya jauh, masih kinclong teman-teman ya. Lanjut ke Hibiki. Untuk di foto ini, apalagi kalau kita close up lagi ke bagian helmetnya, kita bisa melihat sedikit muka suit aktornya yang ada di dalam helmetnya. Emang gini sih karakteristik dari si action helmetnya si Hibiki, bisa dibilang ya. Dibikin agak transparan seperti itu biar si suit aktornya itu bisa lihat. Karena bisa dibilang kan agak rapet gitu ya si helmetnya Hibiki ini ya. Jadi agak susah juga gitu ya, di mana nih ventilasinya. Jadi dibikin semuka gini tuh kayak agak transparan gitu. Ini juga pernah kok muncul di salah satu live mana ya, pas zaman-zaman GO gitu ya. Jadi kelihatan lah muka si suit aktornya ya. Emang setipis itu teman-teman ya. Dan untuk ke bagian dadanya ya teman-teman, atau badannya, nah seperti yang kita tahu, warna rider dari Hibiki itu tuh cukup unik ya. Jadi dia itu ungu gitu dan lebih ke illusion color gitu teman-teman ya. Jadi cukup unik warnanya ya. Yang unik mungkin tahun ini gachard ya, karena chrome ya. Nah kalau si Hibiki ini tuh illusion color. Dan yang muncul dan dipakai sama Legend kali ini, entah ini tuh warnanya pengaruh pencahayaan dan sebagainya, sehingga membuat warna Hibiki yang kita lihat di foto ini tuh jadi berasa makin ke hitam dan juga kayak agak sedikit biru-biruan, kayak redup gitu warnanya ya. Dark Hibiki ini mah. Apakah karena pengaruh umur ya jadinya warnanya itu makin redup seperti ini mungkin ya. Nah, dan ini juga perbandingannya dengan yang muncul di Decade waktu itu. Jaraknya berarti di sini masih 4 sampai 5 tahun ya, karena Hibiki kan tahun 2005 ya, sementara Decade tayang tahun 2009 teman-teman ya. Jadi jaraknya masih terhitung singkat lah ya. Jadi masih aman, dan ungunya juga kalau kalian lihat bagus tuh ya. Oke, ke Kabuto sekarang ya, dan ini juga yang terhitung cukup parah ya, dan ramai juga diomongin. Helmetnya kalau kalian lihat ya, secara dekat untuk bagian birunya kayak ada cracknya. Dan coba kalian lihat tuh, di bagian inner suitnya yang sampai nyambung ke bagian leher ya, sampai robek. Terus juga di situ mudal ya, mudal seperti itu robekannya ya, sampai mudal keluar di bagian helmet bawahnya tuh ya. Ini juga sempat ramai kemarin ya, selain bagian pointer vice yang di selotip tadi. Jadi ini tuh buru-buru masangnya apa gimana nih ya. Untuk bagian inner suitnya ya jangan ditanya, apalagi untuk bagian yang bawah-bawah ya. Karena punya Kabuto ya, inner suitnya itu beruas-ruas seperti ini. Jadinya banyak banget tuh bagian yang molotoknya ya. Yang parah bagian tangan kanannya tuh, kan lagi kayak begini ya. Nah di bagian ininya tuh, itu sampai kayak pada rontok-rontok begitu ya. Wah parah sih ini Kabuto. Ini paling parah ininya sih teman-teman ya. Bagian lehernya tuh ya, sampai mudal keluar kayak begitu ya. Dan ini perbandingannya dengan yang muncul di Decade waktu itu. Kayaknya ini bukan di Decade banget deh ya, tapi di Superhero Taisen deh kayaknya ya. Kalau nggak salah waktu itu tuh yang Decade berubah jadi Kabuto, terus ngelawan Go Buster. Iya deh kayaknya itu deh. Soalnya Anda lihat backgroundnya tuh belakangnya ya. Oke lanjut ke DNO ya. Jadi kita lihat inner suitnya kayaknya ganti ya teman-teman ya. Yang biasanya inner suit dari DNO itu kan ya agak-agak glossy ya. Tapi untuk yang ini ganti bahannya itu jadi kayak nggak glossy ya. Jadi nggak seterang itu teman-teman untuk bagian hitamnya. Dan kita lihat bagian bawah armor pundak kirinya, dimana untuk bagian inner suit di tangannya itu sampai udah robek kayak gitu loh ya. Jadi kayak kebuka gitu jahitannya dan kelihatan busa dalamnya. Itu kelihatan banget ya, robeknya sampai kebuka gitu ya. Dan yang selebihnya aman sih yang Anda lihat teman-teman ya. Paling sepatunya aja tuh yang udah agak remuk-remuk seperti itu ya. Oke. Dan ini perbandingannya dengan yang Decade waktu itu ya, masih kinclong sekali lagi ya. Oke, dan untuk yang berikutnya Kiva, Anda lihat sih ini masih aman-aman aja teman-teman ya. Jadi ini bukan Takaiwa Seiji lagi sepertinya yang jadi suit aktornya teman-teman. Karena Takaiwa Seiji juga dalam suatu interview kan bilang ya secara jujur-jujuran kalau dia itu agak susah dan tersiksa pakai bajunya Kamen Rider Kiva ya. Karena memang ya ada rantainya seperti itu, jadi membuat dia itu punya beban yang cukup berat gitu teman-teman ya. Ya aman lah ya untuk di bagian ini ya. Dan untuk bagian Decade juga menurut Ana sih aman ya. Jadi Ana kalau misalkan aman ya udah bilang aman aja, nggak. Jadi kesannya nggak cari-cari kesalahan ya. Tapi agak sedikit gombrang ini Decade-nya ya teman-teman ya.
Udah, seperti itu aja guys ya videonya mengenai close up look untuk kostum Kamen Rider di zaman Heisei P1 ya, mengenai kondisinya saat ini. Dan ini foto-fotonya jelas official dari website TV Asahi dan juga Bandai langsung. Nggak tahu kenapa ada di pikiran mereka apa. Mereka tuh berani memposting-posting seperti ini dengan kostumnya yang ada kekurangan-kekurangannya teman-teman ya. Jadi sekali lagi video ini Anda bikin bukan untuk cari-cari kesalahan. Tapi di sini Anda mau nambahin sedikit pemikiran logis untuk menjawab beberapa pertanyaan yang salah satunya adalah bagaimana nih treatment perusahaan sebesar Toei yang punya franchise Kamen Rider udah besar tapi seperti tidak mengurusi properti-properti yang sudah mereka buat ya. Ini soal gimana prioritas aja sih guys ya. Seberapa penting sih? Jadi apakah kostum-kostum Kamen Rider ini tuh masih sering dipakai di masa-masa sekarang kah ya? Apakah perlu diperbaiki sehingga membuat semua detailnya itu sempurna lagi untuk beberapa adegan yang bisa dibilang itu cepat dan hanya hitungan detik saja? Nah, ayo. Jadi mikir kan? Nah, ini kan munculnya itu di Kembalinya Legend dan make semua form change Heisei P1 ini kan ya. Dimana setiap ridernya dari Kuga sampai Diket, hitungan itu bahkan kurang dari 10 detik semua guys ya. Jadi karena adegan-adegannya itu bisa dibilang ya adegannya cepet-cepet gitu ya. Dan bercampur dengan visual effect dan lain-lain teman-teman. Ya ini karena di belakang layarnya aja gitu ya. Kita bisa lihat foto-foto ridernya ya dengan kondisi kostumnya. Pas lihat di filmnya kan ya aman-aman aja gitu ya, nggak sampai gitu mata kita melotot untuk lihat kekurangannya. Pas kita tonton kita pause gitu ya, oh ini switchnya bolong, ini molotok, ini rontok gitu. Nah ini maksud Anda guys ya. Kecuali memang ada event khusus yang mengharuskan kostum-kostum ini tuh diperbaiki kembali ya. Itu sih menurut Anda ya teman-teman ya. Yang mending ya budgetnya itu dialokasikan ke rider-rider baru yang bisa lebih menjual ya. Jadi ya think smart aja teman-teman ya. Jadi di sini Anda bukan membela ya, cuman coba menyampaikan ya bagaimana pola pikir perusahaan satu ini ya. Jadi silahkan bagi kalian yang ingin menambahkan komentar di bagian ini guys ya. Jadi nggak usah sampai maki-maki teman-teman ya, karena kita juga ya masih nikmatin juga filmnya ya. Anda juga sedih sebenarnya ya kalau ngelihat Agito yang merupakan favorit Anda kondisinya sekarang ya petot-petot seperti itu gitu ya. Cuman kalau ditelah lagi ya kita juga harus gimana ya. Jadi sekali lagi ada alasan-alasannya dan juga faktor-faktor logisnya yang udah Anda sampaikan di video ini guys ya. Jadi kita tontonnya juga ya udah nonton gitu, nggak terganggu-ganggu banget gitu ya. Makanya Anda coba share pemikiran tadi ke kalian semua teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasannya. Jadi silakan kalian juga boleh komentar rider favorit kalian di Heisei P1 ya. Dan juga komentar mengenai kondisi-kondisi kostumnya tadi ya. Silakan di kolom komentar bawah, diskusi sesuai konteks ya. Dan juga boleh saran teman-temannya untuk merayakan Tokusatsu ke 500 ini ya. Jadi sorry banget kalau misalkan nggak tepat banget di episode 500 ini. Tapi mungkin adalah kesempatan untuk Anda bikin di episode-episode berikutnya. Gitu aja guys ya, kasih saran aja. Thank you guys teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.